Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Pernah ada yang tanya sama saya begini, Bu, saya sudah mengampuni orang itu. Tapi kalau saya ketemu dia, saya ingat salah-salahnya dia, dosa-dosanya dia. Dan saya membatasi diri, saya nggak mau urusan sama dia. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah mengampuni? Wah, saya bilang saya nggak bisa jawab ya, karena yang tahu mengampuni atau tidak kan dia sendiri, bukan saya ya. Tapi melalui pertanyaan itu saya ingin sama-sama membahas tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Sebetulnya ini dua hal yang berbeda, nggak sama ya. Contohnya, ada suami istri. Suaminya melakukan perselingkuhan. Karena selingkuh, karena dia merasa dia hebat, dia kaya, dia bisa seenaknya, dia pergilah sama perempuan itu. Terjadi perpisahan dengan si istri. Setelah sekian puluh tahun kemudian, si suami sakit. Pada waktu dia sakit, dia ditinggal oleh si perempuan selingkuhannya itu. Karena mungkin sudah tua, mungkin sudah tidak punya uang, mungkin karena dasarnya memang si perempuan ini bukan mau sayang sama si yang laki ini, tapi ya mau hidup senang. Setelah orangnya sakit-sakitan, nggak punya uang, tua, ya dia tinggalin. Nah, keadaan suami seperti ini diketahui oleh sang istri. Ada yang cerita, suami lu sekarang gini. Dia merasa kasihan. Dia merasa kasihan, ya sudah, kalau nggak ada yang urus ex suami saya itu, katanya ya udah suruh balik aja ke rumah, saya sediain satu ruangan, saya sediain satu suster untuk jaga dia, untuk rawat dia, untuk urus dia. Dia merasa sudah melakukan satu perbuatan yang luar biasa, karena dia pernah disakiti, tapi sekarang dia menerima suami dengan keadaan yang sudah tidak bisa apa-apa ya. Suami juga karena udah nggak berdaya, udah sakit-sakitan, ya dia juga nggak bisa bilang mau atau nggak mau. Akhirnya dia tinggal di kamar tersebut, dipelihara, dijaga oleh seorang suster ya, dirawat, dikasih makan, ya semuanya dibiayai oleh si istri. Sampai akhirnya suaminya meninggal dan si istri merasa, saya sudah melakukan kewajiban saya. Saya memang tidak terjadi rekonsiliasi atau tidak terjadi relasi komunikasi yang lancar ya, tapi minimal setiap pagi dia tengok keadaan suaminya, dia lihat susternya urus dia lihat suaminya dikasih makan, dirawat, jadi sehat, jadi segar ya. Ya kadang-kadang ditanya juga, gimana kabarnya hari ini, tapi ya sebatas itu. Terjadi relasi, menurut saya ya, terjadi relasi karena ada komunikasi, ada saling memperhatikan walaupun tidak ngobrol terus. Sampai akhirnya si suami meninggal. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah dengan sikap istrinya tersebut, istrinya sudah mengampuni suaminya? Ini yang saya mau katakan, beda antara relasi dan pengampunan. Mungkin hal ini juga terjadi dalam hidup kita ya. Udah, saya lupain yang lalu, saya ampuni dia, tapi saya nggak mau urusan lagi sama dia, saya nggak mau hubungan lagi sama dia karena dia nipu, karena dia jahat, karena dia gini, karena dia gitu. Nah, pertanyaan itu sebetulnya kembali lagi kepada kita masing-masing. Apakah dengan melakukan rekonsiliasi, dengan berrelasi, apakah saya sudah mengampuni? Atau si istri ini menerima si suami dengan keadaan terpaksa, karena teman-temannya banyak yang bilang, kasihan suami lu sekarang, udah antara hidup dan mati, nggak ada yang urus, nggak ada yang pelihara. Daripada direcokin terus, ya sudah, dia terima. Toh dia cuma keluar uang, dia nggak pakai hati lagi, nggak pakai perasaan. Bisa itu yang terjadi pertama. Yang kedua, ya bagaimanapun saya istrinya, saya harus melayani dia dengan tanda kutip, tidak all out, tapi ya minimal saya urus dia lah sampai dia meninggal, nggak menjadi pengemis di pinggir jalan yang nggak ada yang urus.
Tujuan yang ketiga, saya juga mau kasih nasihat atau kasih contoh kepada anak-anak bahwa hidup itu harus benar. Jangan selingkuh, jangan ngaco. Kalau udah nggak berharga, udah nggak berguna, ditinggalin sama teman selingkuhan. Dan lihat, berbuat jahat, berbuat dosa, selingkuh itu nggak diberkati Tuhan. Buktinya udah tua, dia hidup terlunta-lunta. Memberi pelajaran juga kepada anak-anak. Bisa menunjukkan kepada anak bahwa dia sebagai ibu yang bertanggung jawab terhadap suaminya. Tapi itu semua belum menggambarkan apakah dia sudah mengampuni suaminya. Padahal yang Tuhan mau kita mengampuni. Susah, iya. Kita kedagingannya besar karena saya menderita, saya ditinggalkan, saya dihianati, saya. Tapi dalam hal ini mari kita belajar dari hati Bapa. Allah yang selalu mengampuni. Lihat cerita tentang anak yang hilang. Dia nggak peduli dosa anaknya, dari jauh dia sudah sambut, sudah lari-lari, sudah memeluk, dikasih jubah, dikasih kasut, dan dipestakan. Itulah bukti pengampunan. Disambut, bukan dengan batas-batas tertentu. Atau ada lagi yang cerita bahwa, oh ya, orang itu sekarang memang baik. Dulu, dosanya banyak sekali. Apakah kita sudah mengampuni kalau kita berkata seperti itu? Tuhan aja kasih kesempatan kedua kepada perempuan yang kedapatan berzina. Yesus bilang, saya juga nggak hukum kamu, jangan berbuat dosa lagi. Nah, bagaimana dengan kita? Yaitu mari kita renungkan ya bersama-sama. Kalau kita menjadi bagian dari cerita ini, sudah melakukan relasi, mari kita lanjutkan lagi supaya bisa sampai ke titik bisa mengampuni. Minta rahmat Tuhan, minta kasih Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni. Dan itu pasti akan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih. Salam kerahiman.